Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula sedaya warga ageng PCS saha sedaya ingkang lenggah kanthi ikhlasing manah keparenga ngaturaken halal bihalal. Atur ingkang sepisan dumateng ngarsanipun ingkang kalih sepuh saha ingkang kasepuhaken kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ingkang sami-sami kula ngaturaken sih katresnan saha donga pangestu. Atur kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri 1441 Hijrah. Kairing takobalalahu minna wa minkum. Takobal ya karim. Minal aidin wal faizin. Atur kaping 3 kula ngaturaken sedaya lampah setindak wiraos seklimah ingkang tasih gabatin ingkang sedaya wau boten pikantuk izining sara agami. Mugi-mugi panjenengan sedaya kersa paring pangapunten dumateng kula kosok wangsulipun mbok pilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula lega lila caos pangapunten sedaya kelepatan panjenengan ingkang tumanduk dumateng kula. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi panuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, keluarga ageng saking PCS Paguyuban Campursari Sleman ingkang saestu kula hormati rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan saha kula monggo sami kita tingkataken anggenipun nglairaken syukuripun dhateng Allah. Ya Allah ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula, langkung-langkung nikmat sehat, sempat, umur sehingga wonten ing injing siang punika panjenengan saha kula saged kempal wonten ing Pondok Makan Minasari Depok Bantul mriki kanthi kawilujeng saha kabagas kewarasan. Shalawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan kula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ada satu riwayat bahwa ada seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat pada penasaran, apa kira-kira yang menyebabkan orang itu kok sudah dijamin masuk surga? Ternyata ada amalan yang tidak berat, namun kita tidak pernah melakukan. Setelah ditelusuri, orang yang dijamin masuk surga itu hanya melakukan amalan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Apa kira-kira amalnya? Menjelang tidur, doa, kemudian baca, menghatamkan Quran,
dalam hal ini hanya surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq binas, ayat kursi. Kemudian yang menjadikan dijamin masuk surga itu karena ikrarnya ini. Ikrarnya tidak sulit, hanya begini ikrarnya. Ya Allah, apabila ada orang yang membenciku, ada orang yang punya salah kepadaku ya Allah, atas izinmu ya Allah, sudah saya maafkan semua. Maaf, saya ulangi, ikrarnya hanya mudah. Siapa saja yang pernah bersalah dengan saya, sinten kemawon sing nate salah dateng kula ya Allah, karena izinmu sudah saya maafkan semua. Setelah itu kok mati, langsung dijamin masuk surga. Saya yakin jenengan karena punya iman tidak usah buktikan. Kalau jenengan buktikan berarti nanti mau tidur jenengan doa, berdoa ikrar, berikrar mati ya. Maka tidak perlu kita buktikan, kita punya keyakinan, kita punya hati bahwa kita apa itu yang sudah dikatakan oleh Rasul kita Muhammad adanya hanya kita yakini dalam hati, percaya. Maka kalau kita punya 3 hal yang kita lakukan ini, juga lawan katanya tadi akan tidak diterima sholat kita, puasa kita, ibadah kita kalau kita punya 3 hal. 1, memutus silaturahmi, neng-nengan, mangkel-mangkelan. 2, istri yang berani sama suami. Tuh, Pak Putu nih ketika rungokne. Maaf, riwayatnya bukan suami berani sama istri. Karena kebanyakan bukan suami berani sama istri, tapi istri berani sama suami. Karena surga istri itu ada di ketaatan kepada suami. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga berani sama kedua orang tua. Kalau 3 hal ini ada pada kita, jangan berharap sholat kita walaupun rajin, puasa kita nutup, sholat malam ahlinya, sholat malam sudah ke Mekah ibadah haji, tapi kalau berani sama orang tua, jangan mengharapkan itu diterima ibadahnya. Maka kembali kepada yang pertama adalah apa? Adalah seorang yang memutus silaturahmi tidak akan diterima. Maka tidak ada salahnya kita untuk senang bersilaturahmi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Sepiro dosa ira, sepiro umur ira, tobatlah kepadanya dilebur semua dosa. Silaturahmi panjangkan umur, rezeki gampang, urip makmur. Ingat, silaturahmi panjangkan umur, rezeki gampang, urip makmur. Itu kalau kita senang silaturahmi. Tapi sebaliknya, kalau memutus silaturahmi, ibadahnya tidak diterima dan rezekinya akan seret. Maka sebelum berlanjut, ada satu lagu yang cukup lama lagu ini. Ya, Mas siapa? Mas Molo. Ini ilir-ilir ya Mas ya. Ilir-ilir. Lagunya ilir-ilir. Kalau ibu-ibu karena ini penyanyi semua, kalau bisa ikuti saya ya. Ilir-ilir ya. Hanya lagu syair umum gitu. Ya. Ya, seperti itu. Mari kita kur bareng-bareng. Umum lagunya itu ya.
kira tata kira kumitir bedai pinggir temono Jumatono kamu singgo mengko sore mumpung tebar kalangane mumpung padang remulane salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Konco-konco sregep ngaji perkara repot aja dituruti Allah Allah. Konco-konco sregep ngaji perkara repot aja dituruti Allah Allah. Kapan maneh gak saiki mumpung durung ketekan pati mumpung durung ketekan pati ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kondo-kondo malaikat Israel wis sedia udaling nyowong gak kondo-kondo malaikat Israel wis sedia padang suki ora enom tuwa numpak pandosa ora guna numpak pandosa ora guna salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Terus Bapak Ibu memutus silaturahmi, jangan berharap puasa kita, sedekah kita, salat kita diterima Allah. Ojo pisan-pisan nek ana wong nesu dibales nesu. Ahsin man asaa ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti hatimu. Bisa ada? Halo? Bisa. Kita harus bisa. Ning umume iki menungso ki do senenge bales-balesan. Nek ana wong sengit dibales sengit. Nek ana wong ora tau mara, nek ana wong lara ranili, ana wong digawe ora tau nyumbang, ana gotong royong ora mangkat, begitu dhek digawe ya do ora nyumbang. Masa ngono? Ngapunten. Saya ini juga pernah mengalami disakiti. Saya pernah dicengkiwing kayak gini, saya nggak bales kok karena nggak berani. Bukan karena nggak berani, tapi karena apa? Kalau saya balas nyengkiwing, adanya gelut. Melulukan orang yang marah itu gampang. Nek ana wong nesu siji, aja tok deleng mripate. Dingklo suarane tok nggono ngisor. Dadi nek kono pangawen jenengan tetep monggo mbok dirembak sing sae, diajak lenggah. Insyaallah. Karena apa? Nek orang marah, marah karo nesu ki nek jenengan ngendika apa neh karo basa, insyaallah luluh. Lek nesu karo ngatek monggo mbok lenggah, ngoten niku. Lenggah isih nesu monggo teturon, ngoten niku. Teturon kok ya nesu monggo sari, ngoten niku. Insyaallah nek sari ra bakal iso nesu.
Sare kok nesu berarti lu sare. Sare 3 jam tangi saya nesu kok nambah sedina tangi saya nesu kok nambah 3 dina. Nek 3 dina ora tangi siarno. Iya. Makanya satu, memutus silaturahmi tidak ada manfaatnya, juga tidak akan diterima. Ya, apalagi sampai 3 hari lebih itu. Maaf. 2. Istri yang berani sama suami. Halo Bu, dicatat. Surga panjenengan ada di ketaatan kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki itu menjadi pemimpinnya wanita. Maka nyun sewu, Ibu, jenengan padha gemati dereng kalih kakune. Oh, kadang-kadang padahal gematinya istri terhadap suami ki catatannya lo pirang-pirang. Siji, tak jimuk sing penting-penting wae. Siji, ketaatan suami patuh utawa gemati sama kakunge iki siji nek turu ra kena ndisiki kakunge. Lho nek tiange lunga. Nek tinggal rondo kaya kalau ngenteni ngoten. Lho maknanya tidak seperti itu. Maknanya itu apa? Kemanapun istri itu pergi, ming arep turu nek disiki etuk ning pamito. Ada pamit boten. Berarti ora patek gatekke niku. Engko nek ora pamit, bapak lali rondo ra nggawa kunci, jenengan kancing saka jero, dodok ra krungu, muring-muring bapak. Ra ono saiki jamane kok didodok ora krungu le turu nang ngarep lawang ki ra ono, kecuali nabi. Paling bengok-bengok dodok Bu, ra mireng. Akhirnya nek lokke piye? Turu kok kaya kebolo. Bojone dhewe dilokke kebo kok. Niku nyun sewu. Nek Pak, jenengan ajeng rondo kula kesel kula tak tilem riyen jenengan ngasta kunci. Po nyun sewu nek kula mangke didhawuh konten mireng, kula nyun sewu jenengan bikak piyambak. Kula le turu nang biasane jos. Apalagi kemana ya? Kesini itu nek suami nggak ikut harusnya tadi pamit. Nek ora itu aja mangkat. Tapi nyun sewu, demi kebaikan biasanya suami itu juga mesti membolehkan gitu ya. Dan yang kedua, istri gemati itu nek diceluk suarane ra etuk luwi kakunge. Dadi nek bapak nyelukke Bu, jenengan kudu wonten napa Pak? Jangan sekali-kali Bu, apa? Mripate karo ngaske bapak iki yo jake gelut. Syukur suami istri itu yang baik itu suami memanggil istrinya itu juga sebutannya juga bagus. Kulo ki ajeng ngaji, ajeng tembuti wae tak kulinake kulo nek pamit kalih istri saya itu mesti yang. Wis tuwa ora apa-apa, men ketok enom gitu lho Bu. Aja nyelukke garwane kok jujur dumeh lemumbrot. Jangan, kita harus apa? Harus sayang. Rasulullah itu kalau nyelukke istrinya bagus, ya Humairah gitu lho. Putih yang kemerah-merahan sebetulnya saya juga mau tiru-tiru kayak gitu. Aneh ra cocok bojoku ireng. Mula aku ndelok ke yang nek yang kan ora ireng ora kuning yang penting pas. Iya. Maaf, ini harus yang terbaik. Aisyah itu kalau suaminya kondur itu le nyambut tekan ngarep lawang dicium tangannya. Ibu-ibu sok nyium tangannya bapak mboten? Jelas. Setahun pisan kuwi nek boten. Biaya nek umure tekan. Wong umure dhewe ora ngerti ya. Maaf, kulinake kayak gitu. Terus mlayu mundur gaweke wedang. Rasulullah itu kalau dibikinkan minum oleh istrinya Aisyah itu le minum ra dientekke Bu. Dinyengeh sithik sing ngentekke istrinya. Jenengan pernah menghabiskan minumannya suami? Sering. Pernah. Tur gelas, bibir yang menempel di gelas tadi, Aisyah bibirnya juga ditempelkan bekas bibirnya Rasulullah. Jenengan yo ngoten? Iya. Paling boten alah mambu rokok, ngoten lho. Ya Allah, suatu ketika Rasulullah dibikinkan minum, itu dihabiskan. Aisyah ternyata cemburu. Ya Rasulullah, apakah di luar sana ada wanita lain? Rasulullah tahu kalau istrinya cemburu, maka terus bilang, tidak Aisyah, ini masih sedikit kok. Terus kemudian dikasihkan oleh Aisyah. Wakit bukan kepalang Aisyah, ternyata gulanya keliru uyak.
Loh, nek ora enak iki suaminya dihabiskan, Pak. Nyun sewu, Pak. Jenengan nek damelke unjukan kok gulane kleru uyah, nyun sewu dientekke napa dikapyokke? Lah niku. Nek ora enak itu dihabiskan, nek salah rebutan salah. Maaf Aisyah itu bikinkan minum kleru itu, akhirnya apa? Akhirnya bilang, ya Rasulullah maafkan saya, silahkan kalau mau hukum saya siap karena salah. Tapi wanita-wanita sekarang nggak begitu kok. Nyun sewu, bapak bilang, Bu, jangan kok kasih jawab. Gini mau ya yo sithik. Mboten niku jawab. Bu, jangan kok asin. Gini mau kok anyep. Gini mau ya wis. Oke, kudune minta maaf, segera mengakui kesalahannya. Itu yang baik. Itulah. Jadi mohon maaf, ini yang kedua. Yang ketiga, ini apa? Tidak ada kata yang pantas terucap di depan suami kecuali kata za. Jadi nek bapak kundur, Bu, awakku kesel mbok tolong pijeti, ibu kudu jawab. Kok meneng wae? Oh. Padha kesel e, mbok kene nek kon idak-idak ngono. Oh, ngapunten bapak le mikir tenanan, mergo meneng wedi karo jenengan, ning le mikir piye kapan bojoku tak jolke ngoten iki. Iya. Ya makanya menyesal itu tiada di awal. Maka kita harus siapkan dari sekarang bekalnya. Jangan sampai kita ini menyakiti suami. Suami juga jangan mendolimi istri. Karena kalau suami mendolimi istri itu juga sama, tidak diterima ibadahnya kepada Allah. Maka harus saling sayang, saling asah, saling asuh, saling asih. Ada kekurangannya saling ditutupi, ada kelebihannya jangan sombong, jangan menang-menangnya dhewe. Dadi wong urip niku nyun sewu kan sangune lengo. Lengo itu apa? Sing siji mentolong, sing siji kudu gelem lunga. Terus napa malih kapuk. Kapuk itu ya nek sing siji megap-megap, sing siji kudu gelem nipuk. Maka jangan menuntut manakala suami tidak mampu memberi. Seberapapun pemberian suami, ucapkan alhamdulillah. Iya, jadi kalau suami memberikan, Bu, iki di 10 juta, alhamdulillah. Di Bu, iki bulan iki ming ono 5 juta, alhamdulillah. Bu, kepeksa bulan iki nanti dit, Ibu ya juga harus bel. Sekali lagi, tidak ada menyesal di hari kemudian, maka kita harus siapkan bekal kita. Kita selingi dulu. Iya. Kita selingi dulu satu lagu, setelah ini satu lagi, kemudian kita akhiri dengan doa. Ya, tapi jangan lupa ya, nanti setelah ini acara ini silakan dibuka di YouTube Zulianto Official, like, share. Bekal untuk menunggu bidara. Saben sore ayo podo ngaji, saben bengi ayo tangi, Senin Kemis poso dilakoni, sholat duha ditertibi, yen to kowe iso nglakoni uripmu mau kita kami pati. Wong urip ana dunya Ibadah kowe aja
dengan makna Syawal itu harus lebih baik. Kira-kira ada luwih apik apa luwih elek? Jenengan le syukur karo le gerenengan kan pundi? Kalau bersyukur, tenang. Ya alhamdulillah. Nek oke syukur ki berarti bahagia gitu loh Bu. Jadi ngomele karo ngamale akeh ndi? Mblayange karo sembayange kerep endi? Ya Allah, ya Rabb. Biasanya jamaah aku sudah milih sing pelek, jenengan kok milih sing apik-apik berarti apik tenan iki. Ning kok ngapusi. Maaf, yang terakhir adalah apa? Berani sama kedua orang tua, terutama kepada ibu. Sekali lagi jangan berani sama ibu, karena apa? Maaf ya. Kalau kita berani sama ibu, orang tua, ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli dermawan, itu juga tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kita harus paham bahwa orang tua harus kita hormati. Karena ada satu sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, ya Nabi, saya itu gendong ibu saya dari Madinah tekan Mekah. Madinah tekan Mekah itu numpak bis 6 jam. Buanter banget karena jalannya lurus. Yang saya gendong Madinah tekan Mekah isih tawaf, isih sa'i. Ya Allah. Itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya ini sudah bisa menggantikan jasa orang tua waktu saya kecil? Rasulullah jawab, le mungkin dong Madinah tekan Mekah isih tawaf, isih sa'i, ku iso ngungi joli sak serotan ambekan rikala ibumu nglairke kowe. Padahal gek nglairke lintero ambekan ping pira kowe? Ping kathah kula ratikon bapak misale bapak tentang nglairke. Ora kelingan sampai ora kelingan saking akeh. Maka jangan sekali-kali berani sama orang tua kula jenengan nek dijak karo bapak, ayo Bu, mbok nilisi mbok lor kono maksude maratuwa. Jenengan ki yo paham, ya wis Pak, yo tak terke. Oh iya Pak, si mbok ki jangan apa senenge. Bapak jawab bayem tuku bayem nomor daturke mara sepuh subhanallah. Jenengan dialem tenanane Allah. Nakku mantu wedok iki gemati tenan karo aku ngerti sing tak senengi bayem. Ya wis no aku ora bakal lali sesuk kowe tak wenehi kebon lor kono. Oh bayem kok jukil kebon gitu. Apa hebat niku. Iya. Maka sekali-kali jenengan jangan sampai berani sama orang tua. Karena kalau kita berani sama orang tua, terutama ibu, ya. Kalau bisa orang tua itu jadikan apa? Bapakku rajaku, ibuku ratuku. Kalau bisa. Raja dan ratu tidak pernah dikongkon. Tapi apa kenyataan sekarang? Ibu karo bapak didadekke batur. Kon ngomong lho ora iso to. Maaf ya kon ngomong bapak ibu etuk wong kuwi putune ning aja nggo lengganan. Bendina kon ngomong menehi jajan wong tuane ra tau malah keporo. Putune bendina jajan dijajake karo bae. Jenengan menehi setahun ya pisan nek bodoh. Mas bahasa diwehke kok disangok kene. Putrane jenengan maaf, kita tidak akan bisa membalasnya karena kita dididik oleh orang tua, dijadikan agar kita menjadi orang kaya, orang pinter itu ya. Tetapi kalau kita merawat orang tua hanya menghantarkan kepada kematian. Makanya lagunya pernah mendengar toh, "Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan." Siapa sih nyanyi iki mau? Salah Julianto Roma Irama. Aku le omong kan iki mau. Ora sing nyanyi iki sapa ning sing nyanyi iki mau Julianto. Makanya sampai berapa kali siapa yang harus dihormati pertama? Ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Yang keempat, bapakmu. Ibune piro? Bapake piro? Lho Pak, ibu si telu, bapak siji. Sarujuk Pak Gun. Wah, sebelum doa kita lakukan dulu ya keramat. Manusia. Setelah ini acara santai ya, salam-salaman, terus kemudian nanti kita santai. Manusia, hormati ibumu
yang melahirkan dan besar kamu, terendahmu dari air susunya, jiwa kamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan salat kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghina, bukan kuburan tempat kau mohon doa. Tiada keramat yang aku inginkan selain dari doa ibu Jadi Bapak Ibu, untuk menutup semuanya itu, biar kita masuk di golongan orang-orang yang bertakwa, akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah satu, alladzina yunfikuna bis-sarai wad dharra, gelem menyisihkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Ayo Bu, tiroki kula ikrar bareng-bareng kali kula nggih. Jeneng sewu duitku akeh. Yuk. Duitku akeh, Sedekahku akeh. sedekahku akeh, Duitku sithik. duitku sithik, Sedekahku sithik. sedekahku sithik. Orang duwe duit Ora duwe duit, tetep sedekah. tetep sedekah. Hebat iki. Sewu tenan yen sewu. Umumnya menungso ki nek duwite akeh wis sedekah sithik, duwite sithik ora sedekah apa meneh ora duwe. Satu 1000 saja kita masukkan bar subuh, karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sedekah pagi. Bar subuh kita nyemplung nang masjid 1000 wae, hari itu pula akan diganti 10 kali lipat, karena malaikat Mikael itu membagi rezeki bar subuh. Jadi jenengan bar subuh itu nyemplung 1000, hari itu akan digantikan 10 kali lipat. Ning nyun sewu diyakini mawon, nek jenengan buktekke ora bakal sesuk nyemplungi 1000 kok wae ana wong wis 10.000, ora ana. Jangan diartikan le membalas itu dengan apa? Dengan uang. Dengan kesehatan itu mahal harganya. Maaf, saya itu punya apa? Yang saya santuni di Pondok Arayan. Gen kula niku ibunya sakit niku 1 hari 1 malam 24 jam butuhkan bantuan oksigen 3 tabung habis. 1 tabung kalau saya ngisahkan 60.000, yang agak kecil 40.000. Kalau 1 hari 1 malam sudah 100 berapa itu? Sudah 100, taruhlah 150.000. 1 hari 1 malam, jenengan kula 24 jam bertahun-tahun nggak pernah bayar. Ya kan?
Makanya saya nek nyemplung ke bar subuh 1000 akan diganti 10.000. Dalam arti apa? Kita yakini pasti malaikat tidak akan tertukar untuk bisa membalasnya. Kita yakini itu ya. 1000 nyemplung ke isu-isu awan-awan orang ngono ngeteli duit dilalah ana wong kulon pun ngeteli sego. Nah itu jadi anu rezeki segone isine apa? Ingkung siji ya Allah, rakitang bare mikir golek utangan. Sarroh wal doro wal kadhimin al ghaidho iso meper hawa nafsu marah. Dadi nek wong takwa ki aja gampang nesu suki rupane elek. Ora kuat kok malah dadi bluk. Iki sewu. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Mari kita perbanyak untuk bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Kita harus orang yang beruntung itu orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau hanya untuk diri sendiri, maaf itu kita belum baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan kita yang kita lakukan demi kebaikan orang lain, itu yang terbaik.